Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia pernah mengalami 3 kali krisis? Tahun 1998, tahun 2008, dan tahun 2020. Sebelum ke krisis tahun 2023, ada baiknya kita pelajari gimana sih krisis di tahun-tahun sebelumnya. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Video ini merupakan part pertama dari keseluruhan pembahasan terkait topik krisis ekonomi. Pembahasan lainnya akan aku sertakan lewat link yang ada di kolom deskripsi ya. Belakangan ini kita dihebohkan dengan berbagai konten, artikel, informasi digital yang membahas terkait proyeksi Lembaga Keuangan Internasional yaitu IMF bahwa di tahun 2023 akan terjadi krisis ekonomi. Imbas dari inflasi yang terjadi di seluruh dunia, krisis akibat perang antar Rusia dan Ukraina, serta ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dikhawatirkan akan terjadi perlambatan ekonomi yang berimbas pada berbagai sektor, baik finansial ataupun non-finansial. Kita di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa krisis ekonomi, antaranya di tahun 1960-an. Kemudian di tahun 1998 terjadi krisis moneter di Asia. Kemudian di 2008 terjadi krisis moneter di US yang berimbas pada ekonomi dunia. Dan di tahun 2020, dunia kembali diguncang krisis akibat pandemi COVID-19. Krisis ekonomi merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perlambatan atau penurunan secara signifikan. Indikasi lain yang menjadi ciri krisis ekonomi terjadi di sebuah negara adalah tingginya angka utang luar negeri, inflasi tidak terkendali yang mengakibatkan nilai mata uang anjlok, menurunnya harga properti, serta penurunan produk domestik bruto. Dengan terjadi semua hal ini, besar kemungkinan masyarakat akan kesusahan bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan primernya. Terjadinya krisis ekonomi juga cenderung memicu banyak sekali kekacauan di berbagai sektor. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, misalnya kayak di negara Sri Lanka, di mana masyarakatnya berbondong-bondong datang ke kediaman presiden untuk meminta pertanggungjawaban. Lalu sentimen pasar negatif, sektor keuangan terhambat karena kredit macet. Yang paling parah tentunya bila sampai terjadi anarkisme massal yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Sekarang, mari kita kembali ke tahun 1998, di mana di tahun tersebut ada krisis moneter yang dikenal sebagai krisis finansial Asia. Karena yang paling mengalami dampaknya adalah negara-negara di benua Asia. Hal ini dimulai oleh krisis yang terjadi di Thailand akibat kredit pinjaman luar negeri yang macet. Pada tahun 1990-an, suku bunga acuan Thailand berada di angka 10%-an per tahun. Sedangkan di Jepang hanya sekitar 2% saja. Melihat hal ini, beberapa pengusaha besar kemudian mendirikan perusahaan falas untuk meminjam uang dari luar negeri yang bunganya lebih kecil, untuk kemudian didistribusikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga lebih tinggi di Thailand. Dengan penambahan dana dari luar negeri ini, membuat banyak usaha dan produk sektoral berkembang pesat di Thailand. Ekspor meningkat pesat dan masyarakat juga semakin ramai mengimpor barang-barang dari luar negeri. Hingga kemudian di tahun 95, pertumbuhan ini mulai terhambat karena pangsa ekspor Thailand bersaing dengan Cina. Keuntungan bisnis perusahaan ekspor di Thailand pun berkurang. Karena pendapatan berkurang, perusahaan sampai kesulitan untuk melunasi hutang yang berasal dari dana pinjaman luar negeri. Menyikapi hal ini, pemerintah Thailand pun mengambil keputusan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini dari hutang yang terus membengkak dengan mengorbankan cadangan devisa negara Thailand. Namun dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan, tidak mampu membendung krisis yang terjadi. Bahkan nilai tukar negara Thailand yaitu Baht sempat turun 20% yang memicu lebih banyak dampak pada pasar bursa Asia. Di Indonesia sendiri, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah cukup drastis. Dari $1 sama dengan Rp2.000 ke angka $1 sama dengan Rp16.000. Hal ini pun memicu kepanikan. Masyarakat berbondong-bondong menarik uangnya dari bank.
Dalam skala lebih besar, banyak perusahaan yang jatuh bangkrut karena utang dalam bentuk dolar Amerika tiba-tiba menjadi sangat besar. Bayangkan saja utang yang sebelumnya hanya 2 juta berubah menjadi 16 juta. Krisis finansial di tahun 2008 terjadi dengan skala yang lebih luas. Hal ini dipicu karena pusat terjadinya krisis merupakan negara yang menjadi acuan dalam perdagangan dunia, Amerika Serikat. Krisis yang terjadi diawali oleh membludaknya kredit KPR yang macet, diikuti dengan peningkatan harga properti yang tidak terkendali karena American Dreams dan spekulasi investasi properti. Jadi tahun 2008, animo masyarakat untuk memiliki hunian itu sedang tinggi-tingginya. Yang menjadi sumber masalah adalah harga properti di Amerika ini cukup tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Namun, pada masa itu, sistem seleksi dan evaluasi pihak bank sebagai penyedia kredit belum seketat sekarang. Tidak jarang, bank memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan yang tidak memiliki aset untuk menjamin utang tersebut. Seiring berjalannya waktu, terjadilah masalah kredit macet pembiayaan KPR. Karena kredit bank macet, otomatis cash flow sektor lain juga ikut terhambat. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan finansial karena tidak menerima pembayaran atas kredit yang sudah diberikan. Hal ini semakin diperparah karena nilai properti yang tetap naik. Bahkan ada opsi untuk menjual properti yang mereka miliki untuk melunasi utang ketika membeli properti itu sendiri. Karena harga properti terus naik, surat jaminan utang atas properti ini pun dianggap berharga, bahkan masuk sebagai portofolio investasi yang menarik bagi investor. Tetapi karena sistem inilah banyak sekali perusahaan investasi yang mempertaruhkan nyawanya. Karena begitu banyak klaim asuransi yang harus dipenuhi mengalahkan likuiditas aset yang mereka miliki. Dengan berbagai kekacauan ini ternyata berpengaruh terhadap bursa saham dan produk investasi di Amerika. Banyak investor yang menarik dana mereka dari instrumen investasi di bursa saham Amerika. Jatuhnya harga saham di Amerika Serikat ini berimbas secara global, bahkan ke bursa saham Indonesia. Bahkan pada tanggal 8 Oktober 2008, IHSG sempat mengalami penurunan sebesar 10,38%. Bila membahas krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2020, tentunya kita semua tahu bahwa pemicunya adalah pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak Desember 2019 di Cina dan pertama kali terdeteksi di Indonesia bulan Maret 2020. Karena wabah ini saat itu belum benar-benar diteliti dan ditemukan obat atau vaksinnya, maka terjadi pembatasan aktivitas guna mengantisipasi penyebarannya di masyarakat. Saat inilah kita berkenalan dengan konsep WFH atau work from home. Bekerja dari rumah memang menjadi sebuah solusi, tapi ternyata juga menjadi masalah. Karena kita mengurangi keluar rumah, otomatis kita juga jadi jarang belanja. Hal ini membuat banyak usaha, toko kecil dan UMKM yang gulung tikar karena tidak mendapatkan penghasilan. Terutama di sektor pariwisata yang mendapatkan pemasukan ketika ada orang yang berkunjung ke tempat pariwisata tersebut. Selain itu, dikarenakan pembatasan pekerja juga berlaku di pihak produsen, berpengaruh juga terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Ketika produk yang tersedia tidak mampu memenuhi jumlah permintaan, maka terjadilah kelangkaan yang menyebabkan naiknya harga. Sehingga saat pandemi kemarin terjadi inflasi pada barang-barang kebutuhan pokok dan esensial. Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi berpengaruh terhadap seluruh negara di dunia. Meski saat ini vaksin sudah ditemukan, kondisi pasar dan ekonomi mulai bergejolak naik, berbagai kerugian baik yang bersifat finansial maupun non-finansial ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tidak sedikit pula pihak yang kehilangan mata pencarian, pekerjaan, mengalami kebangkrutan usaha, ditambah lagi kehilangan keluarga, sanak saudara, dan orang-orang terdekatnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi meroketnya harga minyak dunia. Naiknya harga bahan bakar sangat mudah mempengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok. Ukraina juga berperan sebagai ladang gandum bagi negara-negara barat, sehingga perang ini menghambat pasokan ekspor gandum oleh Ukraina.
Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjelaskan tentang krisis ekonomi yang pernah terjadi khususnya di Indonesia. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.